Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik ya. Saya harap kabar baik ini bukan hanya pada kita saja, tapi juga kepada keluarga kita, kepada teman-teman kita, dan kepada semua manusia. Semoga di hari ini dan seterusnya selalu dalam keadaan baik-baik saja. Amin. Ketua kelas, silakan disiapkan terlebih dahulu. Mulai. Selesai. Oke. Selanjutnya, sebelum kita ke KBM, saya akan absen kalian terlebih dahulu untuk mengecek kehadiran seperti biasa. Ruis biasanya sing agak telat-telat mulai rajin ya. Oke. Pertahankan kedisiplinanmu. Seperti itu. Saya mulai. Ayustin. Oke. Amalia. Yos. Erina. Halo. Linta. Lintang. Rifai. Pangesti? Ya. Ruis. Salma. Sarah. Tigu. Ya. Baik, kehadiran kalian hari ini lengkap. Tidak ada yang izin, tidak ada yang sakit, tidak ada yang alfa ya. Pertahankan terus kedisiplinan kalian soal kehadiran juga. Itu nggih? Baik, kita mulai ke pembelajaran hari ini. Saya buka dulu PowerPoint-nya. Nah, kita akan belajar mengenai norma sosial. Oke, saya tak full screen slide. Ya, norma sosial. Terus tujuan pembelajarannya. Nah, ini ada beberapa pengetahuan baru kan buat kalian. Yang pertama, setelah melihat tayangan gambar nanti, karena saya akan tampilkan gambar, kalian dengan percaya diri dapat menganalisis jenis norma berdasarkan sumbernya. Ya. Terus selanjutnya, peserta didik dapat membuat poster digital dengan menggunakan aplikasi Canva. Lalu setelah itu selesai, kalian menyampaikan hasil proyek poster digital kalian, maju ke depan, disampaikan hasilnya seperti biasa dengan cara presentasi seperti itu ya. Terus kita simpulkan bareng-bareng apa yang menjadi kesulitan kalian ketika membuat poster tersebut dan makna apa yang kalian dapatkan saat membuat poster digital. Oke. Selanjutnya, ini alur berpikir kita mengetahui apa itu norma, ini flashback ya, kemarin sudah kita pelajari itu. Terus langsung ke jenis norma berdasarkan sumbernya dan produknya dari pembelajaran ini apa? Yakin bisa membuat? Yakin. Selanjutnya, nah ini hubungan antara nilai dan
norma. Mengaitkan antara materi yang akan kita pelajari hari ini dengan materi yang sebelumnya sudah kita ajari, yang sudah kita pelajari gitu ya. Nilai adalah salah satu ada yang ingin membacakan sebentar. Siapa? Oke, Salma, silakan. Nilai adalah suatu yang bersifat atau bermakna yang berhubungan dengan cita-cita, harapan, keyakinan, maka nilai yang dapat diwujudkan dengan norma yaitu berupa aturan, berupa perintah dan larangan yang terdapat dalam norma itu didasarkan pada suatu nilai yang dianggap baik, bermanfaat serta dijunjung. Ya, jadi nilai itu adalah rumusannya, gitu ya. Nilai itu adalah rumusannya sesuatu yang bersifat baik. Terus norma itu adalah wujud dari rumusan tersebut. Prakteknya norma, itu ya. Peraturannya adalah nilai, gampangnya seperti itu. Itu cara mudah untuk memahami seperti itu. Sampai di sini ada yang ditanyakan terlebih dahulu. Ini kita cuma flashback sebentar. Ada yang ditanyakan? Silahkan, kalau ada. Tidak ada? Belum? Terlanjut ya. Oke. Untuk lebih memahami materi, kita akan mempraktekkan ini. Suasana pagi di rumah sebelum berangkat sekolah. Suasana pagi di rumah itu kayak apa? Sebelum kalian berangkat sekolah tentunya. Pamitan. Terus? Selain pamitan? Apalagi? Minta saku? Iya, pasti itu nggak akan terlewatkan gitu ya. Lalu ada perintah selanjutnya. Ada yang ingin membantu memperagakan salah satu sesuatu yang baik sebelum kita berangkat sekolah. Siapa, Ruiz? Ya. Oke, kita akan lihat aktingnya. Ya, tasnya dibawa. Sama-sama kita akan lihat aktingnya dari Ruiz. Berikan tepuk tangan terlebih dahulu. Ya. Ini saya pura-pura sebagai orang tua kamu. Kamu dari sana, dari dalam kamar. Oke, silakan. Pak, mau berangkat sekolah. Oh ya, ya hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba balik kembali ke tempat duduk. Ya. Nah, jadi apa yang bisa kalian simpulkan dari yang diperagakan oleh Ruiz tadi? Apa? Aistin. Terus? Ya, ada pamitan, kemudian salim kepada orang tua. Itu masuk ke dalam norma atau tidak? Ya. Itu sebagai alat untuk mengatur tingkah laku atau tidak? Iya. Supaya apa? Supaya individu berperilaku sopan, baik. Seperti itu ya, positif kan itu. Seperti yang dikatakan dalam definisi norma adalah seperangkat aturan untuk mengatur tingkah laku individu sesuai dengan ketentuan masyarakat. Tentunya ketentuan dalam masyarakat itu selalu menginginkan ketentuan atau peraturan yang baik untuk mengatur tingkah laku anggota masyarakatnya. Seperti itu. Berarti yang dicontohkan Ruiz tadi masuk ke dalam norma kesopanan. Oke, sedikit lebih awal kalian sudah mengetahui satu jenis norma berdasarkan sumbernya, yaitu norma kesopanan. Oke. Lanjut ya. Dilihat dulu gambarnya. Ini gambar apa? Oke, Salma dulu, silakan. Membantu seorang tunanetra. Ruiz? Sorry, maaf. Fai? Membantu seseorang tunanetra untuk berjalan. Termasuk norma kesusilaan. Kenapa kok bisa masuk norma kesusilaan? Gimana, Fai? Kenapa bisa masuk ke dalam norma kesusilaan? Tigo?
Atau yang lain bisa membantu jawab? Kenapa kok bisa masuk norma kesusilaan? Gimana? Ayo, silahkan. Iya, karena peduli terhadap orang lain. Nah, sikap peduli, sikap membantu itu bagian dari nurani manusia atau tidak? Merupakan panggilan hati atau bukan? Pasti dari panggilan hati gitu. Berarti benar yang dikatakan oleh Rifai, dapat kita simpulkan bahwasanya gambar ini atau foto ini menunjukkan tentang satu langkah lagi kalian sudah berhasil menemukan jenis norma. Apa? Norma kesusilaan. Itu. Kita cross check nanti benar atau tidak ada norma kesusilaan. Ya. Jarang nggak sih orang-orang yang seperti ini? Jarang ya. Maka dari gambar ini kita bisa belajar. Mari kita menjadi manusia yang utuh, yang selalu mengikuti kata hati. Jangan mengikuti amarah, ya, jangan mengikuti nafsu yang sifatnya negatif, tapi selalu ikutilah kata hati. Ternyata dari gambar ini, dari foto ini kita bisa belajar yang demikian gitu. Ada yang ditanyakan? Tidak? Kita lanjut. Nah, kita ke materi sekarang. Jenis norma berdasarkan sumbernya. Satu, ada norma agama. Merupakan aturan dalam masyarakat, sumbernya dari Tuhan Yang Maha Esa. Kata kuncinya yang saya kasih kotak kuning. Ya. Jadi nanti kalau ketemu soal, bentuk soalnya seperti apa, tentunya soalnya tentang norma, lalu kalian ketemu ada kata-kata Tuhan Yang Maha Esa di situ, berarti otomatis masuk ke dalam norma agama. Itu dari soal ya, pengerjaan soal. Cuman kita lihat lagi. Apa contoh dari norma agama? Selain yang saya tertulis di PowerPoint atau tertera di PowerPoint. Apa? Oke, melaksanakan ibadah. Terus selanjutnya, selain melaksanakan ibadah, ada yang ingin menyampaikan pendapat lagi? Menjauhi larangannya. Contohnya, lebih diperjelas. Oke. Amerika apa? Amerika apa? Oke, ada anggur merah. Jadi, dua contoh kita sudah dapatkan. Yang satu menjalankan ibadahnya, menjalankan ibadah. Kemudian yang satunya lagi menjauhi larangannya. Itu masuk ke dalam norma agama dan lebih difokuskan pada pengkonsumsi minuman keras. Nah, konsumsi minuman keras saya perluas lagi nih. Konsumsi minuman keras di dalam masyarakat sekarang menjadi hal yang wajar atau tidak wajar? Wajar. Kenapa? Alasannya? Siapa? Salah satu, silakan. Karena, oke, minta apa? Oke, karena banyak yang menganggap hal itu biasa. Misalkan pada event atau momen apa? Konsumsi minuman keras yang dianggap sebagai biasa. Oke, hajatan. Iya kan? Kalau kita lihat misalkan di belakang, terus ada yang beli, terus diminum. Setelah itu kita, terus ada yang joget. Kalian termasuk tidak? Tidak, yes ya. Jangan sekali-kali masuk ke ranah tersebut. Karena apa? Satu, akan merusak kinerja otak. Yang kedua, organ tubuh seperti itu. Oke, itu di norma agama. Kita bisa lihat contohnya di sini adalah saya contohkan sedekah. Ini bentuk posternya, ya. Contohnya seperti ini. Gitu. Terus yang kedua, norma kesusilaan. Definisinya? Sumbernya berasal dari hati nurani seseorang. Ya, aturan yang berasal dalam masyarakat sumbernya berasal dari hati nurani seseorang. Ya seperti yang kita simpulkan di awal tadi, berarti benar atau tidak ketika
orang yang membantu tunanetra berjalan tadi masuk ke norma kesusilaan? Benar. Benar atau tidak? Benar. Oke, seperti itu. Nah, contohnya di sini juga menolong orang yang mengalami kecelakaan gitu. Ada yang ditanyakan? Ya, gimana? Iya. Dan apabila hati orang berbeda, misal hatinya kotor dan tidak memiliki inisiatif baik terhadap orang lain. Saya mempunyai dua sudut pandang ketika ingin menjelaskan apa yang disampaikan Tigo. Hatinya kotor, gitu. Ya. Saya mengambil dari perspektif agama. Ya. Ada satu sabda Kanjeng Nabi itu berkenaan dengan fatwa hati. Fatwa itu apa? Fatwa itu apa? Kayak semacam non-semen, pengumuman yang sifatnya resmi. Kowe nek bingung takono neng hatimu. Kalau kamu bingung, tanyalah kepada hatimu. Coba nanti di cross check ada atau tidak hadis tentang itu. Ya. Seingat saya seperti itu. Jadi ketika bingung, tanyalah pada hati, mintalah fatwa pada hati. Ketika ada perspektif yang demikian, bisa dikatakan tidak hati itu menjadi kotor. Bisa nggak? Hati itu kotor bisa atau tidak? Tidak. Satu kalimat lagi, nurun ala nur. Ada cahaya. Cahaya itu sumbernya dari mana? Hati. Saya pertegas gini, ketika kamu ingin melakukan segala sesuatu yang sifatnya negatif, kadang ada yang tidak yang memberontak dalam diri kalian. Ada. Itu perannya siapa? Hati. Berarti hati itu kotor atau tidak? Tidak. Itu yang bisa saya jelaskan. Itu. Ada yang ditanyakan lagi? Ada? Tidak ya? Kita lanjut. Nah, itu. Selanjutnya, norma kesopanan. Apa? Aturan yang menekankan pada perbuatan seseorang untuk menjaga sopan santun, tata krama, adat istiadat. Tiga kata, tiga kosakata, sopan santun, tata krama, adat istiadat. Itu mempunyai definisi yang hampir sama atau tidak? Hampir sama. Sopan santun dan tata krama selalu mempunyai definisi yang sama dan adat istiadat gitu. Karena semuanya bermuara pada sesuatu hal yang positif gitu. Nah, saya contohkan di gambar ini, orang yang salim kepada orang yang lebih tua. Tadi juga dicontohkan oleh Ruiz. Contoh norma kesopanan yang lain apa? Siapa yang ingin mencontohkan? Bintang, mungkin? Gimana? Apa? Oke, jika lewat di depan orang yang lebih tua, kita harus membungkukkan badan. Tuh. Yang lain, satu lagi. Bertutur kata, misalkan. Oke, dalam masyarakat Jawa dikenal dengan tingkatan bahasa yang disebut dengan bahasa krama gitu. Kalau sama teman menggunakan bahasa apa? Ngoko. Boleh nggak kalau kita menggunakan? Kalau yang lebih tua? Orang yang lebih tua menggunakan kromo halus dan kromo inggil. Nah, kalau sesama teman kita menggunakan kromo halus atau kromo inggil, boleh atau tidak? Boleh nggak? Boleh. Dan itu malah lebih baik, lebih bagus itu. Selanjutnya di norma hukum. Aturan yang dibuat oleh badan yang bertanggung jawab seperti pemerintah. Nah, produknya adalah
undang. Itu kata kuncinya di situ. Seperti di sini dicontohkan menggunakan helm. Contoh yang lain yang melanggar hukum. Agak keras suaranya. Ya, kebut-kebutan di jalan raya gitu ya. Itu mengganggu pengguna jalan yang lain tidak? Sangat mengganggu kan seperti itu. Dari norma agama, kemudian norma kesusilaan, kesopanan, dan norma hukum, ada yang ditanyakan sebelum kita lanjut ke materi yang selanjutnya? Ada? Yuk, silahkan. Ada yang ditanyakan? Ada? Belum? Oke. Lanjut. Kita ke pembagian kelompok. Tuh, terlihat di situ. Ruis, Linta, Amalia, silahkan. Dan seterusnya ke kelompoknya masing-masing. Oke, silahkan berkumpul. Yang 3 ini kursinya, yang ini dihadapkan ke sana, ini dihadapkan ke sana ya. Jadi pas nanti 1, 2, 3, 4. Gitu. Yuk, silahkan. Hadap ke sana, ini juga hadap ke sana. Oke, terima kasih. Sudah duduk ke tempatnya masing-masing ya, sesuai kelompok ya. Lanjut. Ini sebelum kalian diskusi, ada satu video pembelajaran. Go, sama Sarah. Kalau nggak enak posisinya, diputar aja kursinya. Senyaman kalian. Nah. Oke. Nah, cepet ya. Oke. Stop. Itu selanjutnya, tapi sebelum itu dari video itu apa yang bisa kalian pelajari? Yang tadi. Amel. Menampilkan 3 siswa yang tidak memakai helm dan boncengan lebih dari 2 orang saat naik motor. Hal tersebut merupakan pelanggaran norma hukum. Oke, pelanggaran terhadap norma hukum dan sudah dijelaskan secara detail juga oleh Amalia. Nggak pakai helm, boncengan lebih dari 2 orang, padahal harusnya kapasitasnya berapa kalau sepeda motor? 2. Ini tadi dinaiki berapa? 3. Gitu. Terus dia ada satu lagi yang menarik sini. Berhenti di zebra cross. Boleh atau tidak? Tidak boleh. Terus ketika ada polisi yang datang, satu lari. Itu melanggar norma apa? Yang kabur. Dia melanggar norma kesusilaan. Kenapa? Luis. Luis, gimana? Karena tidak mau bertanggung jawab atas kesalahan. Iya, karena tidak mau bertanggung jawab atas kesalahannya, lari dari tanggung jawab. Itu yang ada satu video tadi yang sudah kita
pelajari bareng dan kalian sudah ketemu ya. Ini yang selanjutnya. Kita cross check ini. Penentuan di pertanyaan mendasar. Jenis norma tadi ada berapa? Apa saja? Oke, benar. Terus nanti kalian harus menemukan bentuk pelanggaran terhadap norma di sekitarmu. Apa bentuk pelanggaran? Ya, ini sebagai bahan dasar pembuatan proyek poster digital. Kalian harus menemukan dulu bentuk pelanggaran. Setelah ditemukan itu, mungkin tidak pelanggaran norma itu dikritik dengan menggunakan media poster. Mungkin tidak menurut kalian? Mungkin gitu ya. Selanjutnya nih, alat yang harus disediakan adalah smartphone dan aplikasi. Tunjukkan smartphone-nya semua. Diangkat ke atas. Oke, ada semua ya? Beres. Aplikasi Canva ada? Ada. Oke, nanti saya cek. Betul. Selanjutnya adalah kalian mendiskusikan tentang rancangan poster kalian dan akan saya bagikan LKPD. Terus setelah itu kita sepakati nih sebelum itu. Jadwal pelaksanaan proyek itu kapan? Hari ini selesai? Selesai ya? Selesai. Oke, sip. Kalau demikian, saya akan segera menyampaikan LKPD-nya. Seperti itu. Silahkan ke posisi tempat duduk semula. Kelompoknya Salma. Ini kelompoknya Pangesti. Tiko dan Luis. Oke, silahkan mulai dikerjakan. Di situ sudah tertera jelas ya tentang apa yang harus kalian kerjakan gitu. Ini namanya gimana, Pak? Nama kelompok, norma apa, bagiannya apa gitu. Seperti tadi loh yang sudah kita bagi. Masih ingat? Oh ya. Waktu mengerjakannya 10 menit ya. Terus presentasi. Berarti 9 lebih 8 kalian selesai kemudian presentasi. Atau yang sudah selesai boleh langsung presentasi seperti itu. Ada ini kesulitan? Belum ya? Kelompoknya Ruiz, kira-kira nanti ada kesulitan atau tidak? Atau ada kesulitan? Belum. Yuk, efisiensi waktu segera kita kerjakan. Karena nanti sebentar lagi bel istirahat, kalian juga pasti nggak akan konsen. Tapi bagaimanapun tugas sebagai pelajar harus diselesaikan sebagai bentuk bukti tanggung jawab seperti itu. Just do it and never give up. Kalau kolom itu nggak cukup, boleh menggunakan tambahan kertas yang lain atau ditulis di buku juga nggak masalah. Aman. Saya juga akan menilai tentang sikap kalian seperti apa ya. Saat diskusi dan seterusnya. Jadi silahkan dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Supaya kalian mendapatkan hasil yang maksimal.
kalau kalian nanti ingin cari referensi soal yang terkait tentang pengerjaan LKPD, bisa di scan barcode, itu tersedia. Jadi kalian ketika scan barcode, kalian akan ketemu jendela literatur namanya. Tinggal cari jurnal atau artikel yang sesuai dengan tema yang kalian buat. Bisa dicari di situ. Ya. Bisa lihat bentuk ini, bentuk posternya. Oke, ini ya. Berkata baik atau diam. Bagus, lanjutkan dulu. Ini kelompoknya Tiko sampai mana? Kritik. Apa kritik ya tulisannya? Sudah ditemukan? Apa? Kalau maksiat, kalau yang munajat. Oke, siap. Lanjutkan. Oke, waktunya sebentar lagi selesai. 4 menit lagi. Bintang, gimana? Udah? Sedikit lagi. Siap.
Ruiz bagaimana? Amalia, Aman, Pak. Linta, aman? Aman. Ya. Tigo, kalau Erina, hampir selesai. Bang Esti, Sarah, Hampir, Bang. Justin, gimana? Hampir. Nah, kalau mau cari materi normal, ini bisa di-scan. Sembari melatih bahasa Inggris kalian, ini Salma sepertinya. Bahasa Inggrisnya pinterin. Oke, saya sampaikan waktunya 2 minutes again. Oke. So, pinjam sebentar. Tak koreksi. Nah, silahkan lanjutkan aja. Perhatikan ya. Oke. Selesai ya? Selesai. Siapa yang ingin presentasi? Kelompoknya Salma. Silahkan Salma untuk masuk ke depan dan kawan-kawan mempresentasikan hasilnya. Di atas saja, ke atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dimulai. Agak keras suaranya. Kami di sini akan mempresentasikan soal norma kesopanan yang beranggotakan Muhammad Rifai, Ipang Adita, dan saya Alina. Saya sebagai moderator dan pembaca. Hasil diskusi kelompok kami yaitu rumusannya karena pelanggaran norma kesopanan sudah menyebar pada lingkungan masyarakat. Contoh, menegah sembarangan. Lalu ini ada sebuah poster yang kami buat. Ya, dikirim ke saya aja. Oke, sudah. Masuk, lanjut, silahkan. Ada seorang yang tidur sembarangan di tempat umum dan tidak memiliki aturan kesopanan. Itu ya, berarti itu ya posternya. Oke, lanjut. Kalimat krisis sopan santun dan pray for Ya, krisis sopan santun dan pray for attitude. Kemudian, lanjut. berdasarkan hasil proyek yang telah
Tujuan membuat poster digital ini yaitu 1. Memberikan peringatan bagi pelanggaran norma kesopanan atau norma yang lain. 2. Meningkatkan kemampuan digitalisasi. 3. Memberikan informasi terhadap halayak ramai. Oke, berdasarkan pengerjaan proyek pembuatan poster digital, kesulitan apa yang kalian hadapi? Kesulitan yang kami hadapi yaitu 1. Mencari contoh gambar. 2. Menyusun kalimat kritik. Dan 3. Jaringan susah atau jaringan tidak stabil. Cara mengatasi kesulitan itu yaitu 1. Kami mencari aplikasi lain selain Google atau aplikasi yang tidak terdapat pada gambar yang tidak terdapat gambar tersebut. 2. Mengetahui dan mempelajari lagi susunan rumusan untuk membuat kalimat kritik tersebut. Dan 3. Berpindah ke tempat yang jaringan bagus atau lebih stabil. 5. Kesimpulan yaitu dapat membuat kritik tanggapan pelanggaran norma kesopanan dengan media poster digital. Oke, sudah? Silahkan berikan tepuk tangan pada kelompok. Oke, silahkan kembali ke tempat. Nah, ditutup dulu bener. Sekian untuk presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Perhatikan di sini kendala yang dihadapi saat membuat poster. Tadi kelompoknya Salma yang dihadapi apa tadi? Bisa dibacakan kembali? Mencari contoh gambar. Mencari contoh gambar. Terus Caranya mencari aplikasi lain selain Google atau aplikasi yang tidak terdapat contoh gambar tersebut. Oke. Berarti sudah ketemu ya? Sudah. Yang lain juga sama? Kendalanya ketemu? Ada solusinya juga ditemukan? Sudah. Beres ya? Nanti saya cek di LKPD. Oke, kita simpulkan bareng-bareng, Ki. Jenis norma berdasarkan sumber ada 4. Oke, apa saja tadi? Agama, kesusilaan, dan norma hukum. Ini ada yang ditanyakan sebelum kita lanjut ke fase yang selanjutnya. Ada? Ada yang ditanyakan? Jadi di sebuah peristiwa bencana alam ada, kalau orang normal itu semua orang menolong. Ini ada salah satu orang yang telah sibuk dengan medsosnya dan selfie-selfie. Itu termasuk norma apa ya, Pak? Nah, maksudnya melanggar norma apa? Ya, Itu. Ada yang ingin memberikan jawaban, melanggar norma apa? Datang ke tempat bencana, normalnya orang, menurut Bang Esti, dia harus membantu, berempati lah seperti itu kan. Tapi kenapa malah selfie-selfie dan fotonya diupload ke media sosial? Oke lah, kalau selfie-nya itu dengan senyum, ketok bahagia. Seperti itu. Itu kan dalam tanda kutip dipertanyakan, Ki. Kenapa tujuannya, motivasinya apa? Itu melanggar norma apa berarti? Kesusilaan, benar sekali. Mosok kan bertentangan dengan hatinya seharusnya kan. Datang ke tempat bencana kan harusnya iba, sedih dan seterusnya, ini kenapa malah selfie karo? Ke situ kan? Oke, itu. Ada lagi yang ditanyakan? Kalau tidak, siapkan handphonenya. Kita akan ke kuisis. Sebentar, masih loading. Nah, saya tak kirimkan ke grup kalian. Wah, ini fotonya siapa lagi? Malah tinggal iki. Atau bisa masukkan kode game ini.
Sudah? Sebentar. Ya, ini lagi mencoba menghubungkan lagi. Karena terlalu lama ya. Bagi teman-teman yang kesulitan signal, bisa bantu teman yang lain menyalakan tetheringnya atau hotspotnya. Oke. Wes ya? Sudah? Kita cek. Oke, teman-teman yang yuk terus. Hmm. Oke. Wes, udah di close dulu aja. Gak apa-apa. Di close dulu. Di stop. Kita fokus kembali lagi ke jawaban kalian dan penting sudah terekam itu ya. Oke. Baik. Kita masuk ke penutup. Jadi pesan saya untuk pembelajaran hari ini adalah yang pertama, jangan pernah untuk berbuat sesuatu yang negatif. Karena apa? Karena nanti akan mendapatkan sanksi, apalagi melanggar norma kesopanan, apalagi melanggar norma hukum, kesusilaan, dan norma agama. Masing-masing mempunyai sanksi yang mengikat dan sifatnya kuat gitu. Baik, itu pesan saya. Kemudian selanjutnya minggu depan kita akan mempelajari tentang fungsi dari norma. Fungsi dari norma ada apa saja kita akan pelajari di minggu depan seperti itu. Dan terima kasih juga atas partisipasinya hari ini. Terima kasih juga atas keaktifan kalian. Jadi tingkatkan terus keaktifan kalian di kelas seperti ini ya. Dengan demikian harapannya kalian akan melatih cara berpikir kalian menjadi lebih kritis seperti itu. Baik, itu saja dari saya. Sekian, mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Oke, silahkan boleh beristirahat.